Hatinya Pak Jokowi kemana menurut Pak Luhut? Ya, saya mesti cerita sama kamu. Tentu Pak Jokowi itu punya pilihan preferensi sendiri. Ya, beliau pasti tentukan ya siapa yang dianggap oleh beliau yang tidak terlalu ngatur beliau, itu aja. Ya memang kan kita harus lupa kadang-kadang ya bahwa Pak Jokowi itu adalah Presiden Republik Indonesia yang mungkin menurut saya yang paling sukses hari ini. Ya, kita jangan downgrade dia. Kita karena suka lupa itu. Ya kadang-kadang kan beliau tuh punya perasaan, punya harga diri juga. Ya jangan dianulah. Kan manusiawi, Rosi. Kalau saya punya pekerjaan yang dianggap orang dunia bagus, orang mengapresiasi itu dan pengen meneruskan tuh, ya kan sangat manusiawi kalau dia pikir loh daripada yang lain yang tidak apresiasi kerja saya ke sini saya kan. Kok ada di antara dua capres ini yang tidak mengapresiasi Pak Jokowi? Ya tentu apresiasinya terlalu banyak macam lagi lah. Artinya bukan hanya murni tapi nanti siapa yang akan terus membawa dan berada di samping di sekitar presiden yang akan datang itu kan menjadi penting. Pak Luhut dukung Pak Prabowo ya untuk 2024? Kamu udah lihat TikTok tadi? Lucu ya? Jadi itu adalah cuplikan dari interview Rosi terhadap Opung Luhut Panjaitan. Menurut saya, Luhut Panjaitan termasuk orang yang paling dekat dengan keluarga Jokowi. Jadi tampaknya beliau mengerti banyak apa yang terjadi. Jadi kita kan semuanya kan hanya menduga-duga aja. Apalagi kenapa tiba-tiba si Gibran kok bisa menjadi wapresnya Prabowo, ya? Saya kira ada dua hal. Yang pertama tentu juga karena merasa bahwa tekanan atau Jokowi mungkin merasa bahwa dia tidak terlalu dihargai di PDIP. Jadi kayak seperti petugas partai atau apa. Juga katanya si Luhut kayak seperti pada waktu dia tanya apakah akan mau dipilih, diumumkan pemilihan presidennya. Bu Mega bilang katanya tidak. Ternyata begitu dia ke Solo, dia mau dipanggil segera lagi ke Jakarta. Jadi dia balik lagi ke Jakarta. Baru diumumkan siapa calon dari PDIP. Itu yang pertama. Jadi dia sebagai orang Solo yang ini dia merasa tersinggung tentunya. Walaupun tidak ditunjukkan terang-terangan. Yang kedua, saya melihat ya faktor dari Gibran menjadi calon Prabowo ini bukan apa-apa. Menurut saya itu bukan karena disuruh oleh Pak Jokowi atau bagaimana. Tapi menurut saya itu adalah murni kehendak bebas daripada Gibran. Tampaknya bagi saya karakter Gibran ini memang unik. Orangnya saklek, tidak basa-basi harusnya. Tampaknya kita bisa tahu pada waktu Jokowi pertama kali jadi presiden. Waktu itu anak-anaknya masih sembunyi-sembunyi muncul dari belakang pintu, wartawan interview anak presiden, si anak tertua presiden, si Gibran. Mas kok lama ndak kelihatan di acara-acara ini. Terus dia tanpa basa-basi untuk menyenangkan wartawan atau dia langsung bilang, emangnya kita ndak ada kerjaan saya kan juga banyak kerjaan di Solo. Nah, kalau saya jadi anak presiden, saya pasti ngomongnya pasti lebih halus supaya orang, wah iya tentu, oh maaf saya ada ini. Dia enggak gitu, tanpa basa-basi tendang aling. So dari itu kita melihat dia adalah orang yang memang independen. Dan tampaknya cara mendidik Jokowi itu bukan dengan mendikte apa-apa, tampaknya dia memberikan kebebasan bagi anaknya. Dan lucunya waktu Pak Jokowi lihat itu, dia cuma senyum-senyum aja. Nggak ngomong apa-apa. Kalau saya jadi papanya Gibran, saya akan tegur. Lu punya sikap tuh, berubah dong sedikit ini apa. Nggak itu, Pak Jokowi senyum-senyum aja. Jadi tampaknya Pak Jokowi itu memberi kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat pada anaknya. Jadi kalau ide pikiran bahwa Gibran di situ mau jadi ini,
karena permainan politik dari Pak Jokowi, menurut saya sih tidak juga ya. I don't think so bahwa Pak Jokowi itu itu adalah rencana akal bulus Pak Jokowi atau bagaimana, saya rasa tidak. Tetapi itu murni kehendak daripada Gibran. Sebagai seorang yang independen, yang pernah berhasil dalam bisnisnya, yang tidak mau bergantung sama orang, Gibran pasti merasa tertekan ketika dia berada di bawah PDIP. Sebentar-sebentar dia dipanggil sebagai anak ingusan, sebentar-sebentar dia dipanggil ketua kaum PDP dari PDIP, sebentar-sebentar dipanggil dan disalahkan dan ditegur katanya di media massa. Malu kan kita kalau kayak begitu. Kalau saya dibuat kayak begitu juga gue mangkel banget gitu loh. Saya pasti mungkin, gue bikin sesuatu supaya kamu ngerasain bahwa aku. Jadi mungkin dia rasa papa saya yang jadi anggota PDP bukan berarti seluruh keluarganya harus PDIP gitu, dia bilang. Mungkin rasanya gitu ya. So mungkin ini merupakan salah satu cara dia untuk membuktikan atau cara memberontak bahwa dia tidak mau dikontrol gitu. So is understandable lah ya. Walaupun saya dalam hal kesukaan, saya pasti akan pilih, saya lebih suka karakter dari Pak Ganjar yang lebih karakter dan fleksibel dan merakyat ya. Jadi inilah pendapat saya ya. Saya rasa bahwa kalaupun Gibran menjadi wakil dari Prabowo, bukan rekayasa, tapi itu murni daripada kehendak Gibran sendiri. Kita mengucapkan selamat untuk semua para kandidat yang akan bertarung dalam pemilu. Saya harap teman-teman semua ikut berpartisipasi, siapapun pilihan kalian. Terima kasih.